Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa minta Tuhan ya? Ayo silakan Tuhan, silakan minta Tuhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, gimana kabarnya pada bagian ini? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau baik. Udah pada sarapan tadi? Ya. Ada yang berangkat atau saya absen dulu ya? Oke, yang pertama ada Audi Cantika berangkat. Yang kedua ada Ananda Dini Mayani. Ada Bagas Tri Isnanto. Bagus Tri Isnanto. Dila Indah Agustin. Dita Arianti. Iqbal Adi Saputra. Kurnia Arianti. Sakit. Pakai tangan, tangannya apa? Google. Yang apa yang buka? Oleh. Habis latihan silat. Makan oleh istighfar. Oh, banyak yang istighfar. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya ada Muhammad Rizky Ramadan. Hadir. Ada Rosihan Nazrul. Ya. Salsabila Zahra. Vika Fitriani. Sakit. Kata juga kata apa aja? Demam ini. Lalu yang terakhir ada Zahra Aulia. Ada. Oke. Dua yang hadir ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Oke, materi kita pada hari ini adalah apa? Dibaca coba salah satu. Dan konsep, dihasilkan contoh konsep dan penerapannya. Disusun kan? Lanjut. Ini pendahuluannya yang pertama. Alamat IP address. Jadi alamat IP address adalah itu yang sering disingkat IP. Apa coba kepanjangannya IP? Ayo apa? Kan udah saya ini kemarin. IP apa coba? Gak ada yang tahu nih. IP. Gak ada yang tahu. Oh, mau dibungkus awas ya. IP kemarin saya sudah jelasin kan? IP. Apa? Itu. IP adalah internet protokol. Internet protokol. IP adalah internet protokol. IP atau sering disingkat IP adalah angka 32 bit yang menunjukkan alamat dari sebuah komputer pada jaringan berbasis TCP atau IP. Jadi, misal kalian mau sharing data, kalian mau membagikan sebuah data dari satu komputer ke komputer lain, itu membutuhkan atau menggunakan IP atau internet protokol.
Kalau nggak ada IP-nya, ya nggak bakal bisa. Dan juga setiap setiap perangkat, setiap sistem IP-nya itu berbeda-beda, nggak bisa satu IP dipakai dua pada tiga enggak. Kayak misalnya itu apa sih? Maksudnya garis tangan nih, kan setiap orang beda-beda nih. Walaupun ya bentuknya M semua M, tapi nggak mungkin yang sama nggak ada. Ya, sama kayak IP itu. Iya, ada yang lurus, ada yang enggak. Nah itu sama kayak IP ini. Kalau di komputer, kalau di sistem namanya IP atau internet protokol itu berbeda-beda di setiap sistemnya, nggak bisa sama. Kalau sama nggak bakal terkirim data yang akan kita sharing atau yang akan kita kirim atau yang akan dipindahkan. Paham? Jadi IP itu ada 32 bit. Lalu yang selanjutnya adalah pengiriman data dalam jaringan TCP/IP. Yang minggu kemarin sudah belajar kita tentang TCP/IP dan juga IP. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masa aku lupa segitu banyak. Bukunya mana yang bang? Coba dikeluarin. Bukan, buku cetakan mana? Itu. Coba saya minjem. Cuma satu nih ya, yang megang siapa kan? Cuma satu ini. Katanya ada 2 kali juga. Nah, kemarin kita sudah nyatet sampai berapa? Akhir bab 2 sudah nih. Masuk ke bab 3. Nah ini. Nanti bab 3 kita FTP server. Kita sudah tidak lagi, tapi sekarang kita fokus dulu ke DHCP server. DHCP server itu membuat ada yang pertama ada IP, ada TCP atau IP dan IP address. Lalu berdasarkan IP address komputer penerima data komputer penerima. Jadi kalau ada yang mengirim tapi ada yang menerima, nggak mungkin sebuah alamat IP itu nyasar. Jadi yang ada di sini kirimnya kemana? Di komputer seluruh dunia nggak ada yang menerima, nggak mungkin. Tapi ada yang IP address itu ada dari yang pengirim, ada juga dari yang penerima. Jadi kamu misal nih kayak nomor WA itu loh. Nomormu sekian, nomor yang menerima sekian gitu. Pasti berbeda. Nggak mungkin kan nomor aku sama nomor kamu sama. Lalu yang selanjutnya pendahuluan. Panas ya. Pengalamatan IP address. Yang pertama itu ada IP statis atau konfigurasi IP secara manual, nggak menggunakan digitalisasi dia. Dia menggunakan manual. Maksudnya manual itu gimana? Misalnya IP itu kan mulai dari angka yang paling terkecil itu kalau nggak salah tuh 32 sampai tertinggi itu kalau nggak salah berapa ya? Intinya tuh ada 9 digit. IP yang paling besar. Nah itu manual, itu cara pembuatannya manual ya, ditulis saja dari yang sudah tertera di buku paket atau yang sudah kalian pelajari itu secara manual. Tapi yang kedua itu adalah IP dinamis atau dengan cara digitalisasi, konfigurasi IP oleh komputer server melalui jaringan komputer. Jadi sudah tersedia di situ tuh IP yang mau kalian gunakan dan IP yang sudah kalian tetapkan sebagai penerima data yang kalian sharing, yang kalian kirim gitu. Paham? Jadi kalian nggak usah tulis manual berapa IP yang kamu inginkan, nggak langsung aja ketik atau klik IP yang kalian inginkan, server mana yang kalian inginkan, mau ke mana data yang kalian kirimkan, itu nanti sudah ada IP-nya di situ. Bahkan kalau bagus ini langsung malah. Coba jangan ditaruh ulang. Nah, untuk terus kamu. Kayak selanjutnya ada DHCP atau apa tuh kepanjangannya, coba dibaca. Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Yang pertama itu ada pembagiannya. Yang pertama merupakan protokol yang dipakai untuk pengalokasian alamat IP address dalam satu jaringan. Maksudnya pengalokasian itu gimana coba? Ada yang tahu?
Yang coba tuh kalian tahu nggak apa itu pengalokasian? Yang coba ini ada berapa sih? 5. Ayo siapa mana ada yang tahu maksud dari pengalokasian? Ini kok itu? Aku jin ya. Kamu jin ya. Tuh pengalokasian. Bagus ada yang tahu nggak? Enggak. Nazar, ada yang kamu tahu nggak? Apa? Tahu nggak? Enggak. Rizky, siapa Rizky ya? Hah? Ya Rizky tahu nggak? Iqbal. Tahu nggak? Itu kamu nggak apa kamu? Dibacain dulu. Tak tahu nggak maksud dari pengalokasian? Melokasi, iya apa maksudnya itu gimana? Gimana? Tahu? Tahu nggak? Pengalokasian tahu nggak? Jadi pengalokasian itu adalah setiap IP itu beda-beda. Misal IP di Indonesia sama IP di Malaysia aja atau Singapura itu beda. Nggak bisa sama. Misal kayak kalau nomor 1 Indonesia plus 62 deh. Kalau di Singapura plus 08 misal. Atau sih berapa? Kalau misal di Amerika itu plus 1 plus 11 gitu ada tuh. Nah kalau dia sama aja kayak pengalokasian tuh kayak gitu pembagian IP yang sudah tersebar di seluruh dunia. Jadi Indonesia tuh misal awalnya 001 misal, ya semua 001, cuman ujungnya aja yang beda. Paham? Nah kalau di Malaysia misal awalnya 201, ya udah awalnya dari sekian ratus ribu IP itu ya cuman 201 akhirnya aja yang beda gitu. Jadi nggak bisa setiap negara tuh sama. Jadi pengalokasian itu pembagian kayak identitas sebuah IP menurut satuan atau menurut negaranya masing-masing. Nggak bisa sama kayak nomor PA tadi, nomor asal tadi, nomor HP ya, nomor HP tadi. Nggak bisa sama. Nah yang selanjutnya adalah dibaca yang nomor 2. Maksudnya klik. Jika di HCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, pemberian alamat IP manual 1 per 1 ke salah salah dulu. Ada tahu salah apa? Jaringan. Salah apa? Sal itu tuh gimana ya? Saya juga bingung. Sal itu tuh tempat menempatkan sebuah IP tersebut dalam sebuah koneksi dalam sebuah sistem dalam komputer. Jadi misalnya kayak saya belum ada contohnya. Misal ada sebuah kolom itu tuh nanti ada alamat IP yang dituju, ada alamat kita, dan juga nanti ada yang lainnya. Jadi sel itu penempatan sel itu, misal IP itu harusnya di sel yang pertama, tapi kamu taruh di sel yang terakhir, jelas gitu kan bisa. Itu nanti akan terjadi kesalahan atau error dalam sistem. Jadi data yang kamu sharing atau data yang kamu kirim itu nggak bakal terkirim, ya cuman muter aja, nggak bakal terkirim. Itu maksud yang manual 1 per 1 per sel. Nah, jadi kalau kamu ini jika nanti DHCP non dynamic host configuration protocol itu, dan nanti kalian akan manual, nggak otomatis. Jadi masukinnya nempatinnya di sel itu otomatis satu. Tinggal tergantung berapa IP yang kalian gunakan dalam sebuah satu pengiriman sistem. Paham? Ya. Apa itu bilang untuk? Lalu yang selanjutnya, jika menggunakan DHCP
Seluruh komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Ini malah ngangkut ini siapa ini? Tuh, maklum santri. Kami juga. Dari itu. Nah ini nomor yang ketiga ini juga merupakan DHCP. Seluruh komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP satu persatu. Misalnya ini komputer yang pojok depan ini atau saya ngirim ke salah satu komputer ini, yang lain nanti juga bagian atau juga tahu apa yang saya kirim ke dalam komputer yang ini. Padahal saya kirimnya ke satu nih, tapi nanti kalian semua juga ikut tahu karena dalam satu ruangan ini IP ini cuma satu. Kalau IP-nya itu tahu aku mungkin kalau saya nggak tahu. Alamat IP-nya itu tahu, tapi aku pasti tahu. Ya, itu kan beda-beda itu. Kalau ini kan satu lokasi nih, cuma kayak ibaratnya satu pemilik. Ya, kalau di satu itu kan setiap satu. Dalam selanjutnya, selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP seperti default, gateway, dan DNS server. Nah, kita nanti pelajarin ini kan. Ini belum kita pelajari, tapi ini sudah muncul. Maksudnya apa ya? Karena ini salah satu yang dibutuhkan dalam pengalokasian yang dibutuhkan dalam konfigurasi DHCP server. Kita pelajari tentang default, gateway, dan DNS server. Kita belum pelajari ini. Nah, selanjutnya nih pendahuluan. DHCP merupakan standar dari IETF, panjangnya Internet Engineering Task Force. Nanti kita pelajari lagi. Lalu selanjutnya dikembangkan tahun pada berapa tuh? 1993. Nah, sebagai perbaikan dari BOTP atau Bootstrap Protocol. Jadi DHCP server ini dulunya tuh namanya bukan DHCP, tapi nih Bootstrap Protocol. Tapi direnovasi, diperbaiki sampai sistemnya itu berubah, sistemnya itu diperbarui dan dirubahlah namanya menjadi DHCP server. Awalnya itu ini Bootstrap Protocol ini, tapi kurang menarik apa ya? Kurang menarik kayak kalau misalnya jualan tuh kurang menarik pelanggan, kurang menarik pembeli gitu loh. Jadi diperbarui lagi nih sistemnya, gimana caranya agar sistem tersebut tuh laku di kalangan masyarakat. Masyarakat biasa maksudnya tuh yang bisa yang di perkantoran, di perusahaan. Paham? Ini kalau di segel. Nah ini yang selanjutnya tuh RV 2131 Dynamic Host Configuration Protocol. Ini sebenarnya ada contoh videonya, cuman belum saya buatkan. Lalu selanjutnya ada RFC 2132. Sama aja, cuman beda apa ya? Beda judul. Jadi beda versi, beda versi 2131 sama 2132 itu tuh versinya aja. Kalau masalah kegunaannya itu ya sama, cuman kalau misal nih aplikasi semakin diperbarui itu semakin bagus atau semakin jelek. Nah ini sama halnya kayak gini, tapi ini kan bukan aplikasi nih, sistemnya diperbarui dari 2131 menjadi 2132. Nah jadi dari yang 2131 ke 2132 itu pasti lebih bagus ya 2132 atau yang ini option and BOTP vendor extension. Paham? Nah ini ada di dokumen atau di video yang cuma saya tunjukkan. Lalu ini kenapa butuh DHCP server? Ya seperti tadi awalnya DHCP server itu bukan DHCP server, tapi tadi apa itu Pak? Bootstrap apa coba yang cowok Bootstrap Nah diperbaruilah sistemnya menjadi DHCP server. Nah ini
Nah, jaringan semakin besar dan semakin kompleks sehingga butuh konfigurasi secara dinamis. Nah, bayangkan bila kita punya 100 komputer itu atau lebih terhubung di jaringan dan harus konfigurasi satu persatu. Lama nggak? Lama lah, makanya dari bootstrap tadi dirubah menjadi PHP server agar satu koneksi saja cukup untuk mengkoneksikan 100 komputer tadi. Jadi misalnya ini tadi yang saya katakan, saya membagikan sebuah alamat IP address ke satu komputer, tapi yang lain nanti juga ikut kena. Bukan ikut kena, maksudnya tuh ikut dapat alamat IP yang saya kirimkan di satu komputer ini. Tapi harus syaratnya terhubung. Nah, kalau nggak terhubung, cuman ini aja yang terhubung sama saya, ya yang lain juga bakal ikut dapat alamat IP yang saya kirimkan tadi. Tapi nggak mungkin dalam satu ruangan ini yang sudah disetting, nggak mungkin satu persatu nggak terhubung, pasti terhubung. Misalnya, apa ya? Saya yang mengkondisikan komputer di sini. Saya yang apa ya? Ibarat itu saya kayak CCTV kalian gitu loh. Kalian mau nyari apapun dari komputer satu di sini, tapi yang sudah terhubung di sini, saya akan tahu apa yang kalian cari. Oh, kalian pernah nyari gambar sapi misalnya. Kalian pernah nyari video dan lain sebagainya. Terkoneksi di saya. Yang nyari itu di komputer satu di sini misalnya. Komputer dua di sana misalnya. Nah, itu kalian akan bahasa Jawanya itu konangan, ketahuan. Bahasa Jawanya konangan dulu. Jadi kalian akan ketahuan oleh saya yang sudah memonitoring semua komputer yang ada di sini. Paham? Nah, makanya diciptakanlah DHCP server biar apa ya? Ya tidak terbuka satu persatu ini 100 komputer dan harus konfigurasi satu persatu. Lama enggak? 10 memang cari 10 aja udah. Apalagi 100 komputer. Nah, dan yang selanjutnya tuh pengendalian parameter komputer klien. Yang pertama ada IP dan default router gateway, ini belum kita baca, tapi sudah ada. Nanti kita baca nanti. Lalu ada name server, ada file server dan lain-lain ini. Dan lain-lain itu banyak tuh. Default IP, ada broadcast address, ada static node, ada Ethernet dan lain sebagainya. Ada X Windows Phone dan lain sebagainya. Banyak. Nanti kita insya Allah pelajarin semua. Kalau kita masih memberikan kesempatan untuk lagi. Lalu selanjutnya tuh ada pengiriman informasi tanpa admin. Tidak perlu konfigurasi tiap komputer, tidak ada manual konfigurasi di klien. Gimana maksudnya? Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu apa? Kita sama-sama belajar, coba berkontribusi. Ada yang tahu? Nih, pengiriman informasi tanpa admin. Tanpa admin itu maksudnya gimana? Artinya ibaratnya saya di sini admin yang mengambil kendali seluruh komputer yang ada di sini atau PC yang ada di sini. Nah, kalian tuh kalau misal ingin sesuatu tidak butuh tidak butuh persetujuan dari saya. Jadi kalau misal mau mengirim sesuatu, tidak perlu konfigurasi di tiap komputer. Itu udah satu persatu. Tidak ada manual konfigurasi di klien. Misal kalian konfigurasi sendiri, mau ngirim sebuah data menggunakan komputer, tapi komputernya ini ada di kantor sana. Kalian ngirim di sini, dari sini, nah komputernya ada di kantor gitu. Nah kalian ngirim, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah nunggu persetujuan dari klien atau bukan klien atau admin dari saya, nggak usah langsung. Nah, selanjutnya ada host. Yang terkonfigurasi secara statis bisa bergabung dengan yang dinamis. Gimana maksudnya? Host yang terkonfigurasi, host itu apa coba? Hostnya ini satu, host 1, 2, 3, 4 sampai komputer yang ada di sini itu host. Terkonfigurasi secara statis bisa bergabung dengan yang dinamis. Misal kalian untuk konfigurasinya statis menggunakan manual, itu bisa berdampingan, maksudnya itu tetap bisa kita
kita akses sistemnya dengan konfigurasi yang dinamis atau yang secara otomatis. Paham? Paham? Kamu senyum-senyum kayaknya nggak paham kalian ini. Gini bahasa mudahnya gini. Gimana ya? Kan ini konfigurasi nih, ini konfigurasi. Nah, konfigurasi itu kan tadi ada yang secara manual, ada yang secara otomatis. Nah, yang secara otomatis itu misal di sini otomatis, yang di sana manual, itu tetap bisa berdampingan untuk mengirimkan sebuah suatu sistem jaringan. Itu tetap bisa. Karena sama-sama menggunakan IP address. Kalau nggak menggunakan ya itu nggak bisa. Paham? Jadi walaupun beda cara konfigurasinya, kalian tetap bisa akses sistemnya tadi. Paham? Yang selanjutnya, yang terakhir ini. Ini sejarah singkat nih. Cuman ini aja, tahun-tahunnya aja. BTP. Sejarah yang jadi server. 3 protokol yang pernah dipakai. Maaf, saya habis minum. Nih, 3 protokol yang pernah dipakai untuk penanganan IT secara dinamis menurut sejarah. Yang pertama ada RARP. Panjangnya bawahnya coba. Oh, ini ada pembelajaran yang akan kita ambil di selanjutnya, besok dan seterusnya. Nah ini tahun apa ya, tahun lahirnya, bukan tahun lahirnya sih, tahun diciptakannya lah, gitu kan. Diciptakan dan peluncuran sistemnya nih tahun 1985. Ini nggak lama digunakan nih. Setelah itu, nah setelah dapat 1985 lahirlah Bu TV. Itu apa panjangnya? Lagi. Yang pertama tuh ini ada kartu yang paling gampang lah ibaratnya. Kayak sistem HP itu yang pertama tuh kayak gini. Selanjutnya kayak gitu lagi. Paham? Lanjut nih. Nah ini Bu TV ini. Tahun berapa coba? 1995 sampai 1993. Nah jadi RARP atau Reverse Address Resolution Protocol itu digunakannya kayaknya nggak sampai 1 tahun ya. Kita ambil aja 1 tahun lah ya. Tuh 1985 lah. 1985 langsung lahirlah lagi atau terbentuk lagi sebuah sistem yang namanya BTP atau Bootstrap Protocol. Tuh 1985 sampai 1993. Berapa tahun coba dihitung? Setahun. Hah? Hitung, benar. 8 tahun. Nah, setelah 8 tahun digunakan, mengalami perubahan atau pembaharuan lagi sistemnya dan berubahlah menjadi DHCP sampai sekarang yang kita gunakan nih, atau Dynamic Host Configuration Protocol yang kita gunakan sampai sekarang nih. Jadi 1993 sampai 2024 dan kalau nggak ada pembaharuan ya sampai selamanya. Tapi kalau ada pembaharuan lagi ya nggak tahu. Kalau tahun besok ini perusahaan ini siapa yang mengalami? Coba kita lihat. Rasanya tuh yang mintain lah dari negara mana coba? Jerman. Siapa? Amerika. Mana coba? Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Nanti kita belajar lagi. Apa? Nah ini DHCP sistem yang kita gunakan sampai sekarang. Nah itu sejarah singkatnya. Lalu sejarah panjangnya panjang banget. Nanti ada penciptanya siapa, latar belakang diciptakan kenapa, terus masalah apa yang terjadi sampai diciptakannya
UTP sampai DHCP ini apa gitu. Panjang kalau sejarah yang asli, tapi saya ambil sejarahnya saja. Tahun-tahun dia, tahun berapakah sistem itu dibuat dan dimunculkan sampai dipakai sampai sekarang. Kalau sejarah panjangnya ya ini bukan PPT namanya, tapi Word. Ini kan cuma pakai PPT. Jadi kalau PPT kan PowerPoint text. Nah, poin-poin yang penting yang diambil kalau kamu bukan panjang. Nah, jadi kalau misal kalian buat suruh PPT itu usah panjang-panjang. Poin utamanya aja yang dipakai, yang diambil. Paham? Nah, ini DHCP yang sekarang dipakai secara luas. Ada yang tanya kan? Enggak ada yang tanya kan? Gimana? Kata sama DHCP antar negara itu beda-beda. Nah, kalau dari Indonesia ke negara lain itu sama kan alamat IP-nya beda. Gimana? Kan tadi kan sampean yang alamat IP itu dalam satu negara itu semuanya sama depannya doang. Nah, tiap negara itu beda-beda. Terus kalau kita ngirim dari Indonesia pakai IP Indonesia terus ke negara lain Bisa. Asalkan ada. tapi IP-nya beda. Iya, beda. Kalau sama itu yang Mas nggak bisa. Kan IP setiap bukan IP loh, IP. Inggrisnya juga gitu. IP, internet protokol setiap jangan kan setiap negara, setiap sebuah sistem komputer yang ada itu beda. Jadi kalau ngumpulin satu dunia itu berapa? IP itu dua lah, orang itu. Nah, jadi kalau misal nih kita mau sharing data, kita mau ngirim sebuah sistem atau data ke negara lain, misal kalian bekerja di sebuah PT. Nah, PT itu tuh yang melembagai, maksudnya itu PT yang pekerjaannya tuh tentang pengoneksian, tentang DHCP dan lain sebagainya. Nah, kalian bekerja di situ nih, siapa namanya? Audi kerjanya di PT Indonesia. Dan Bila kerjanya di PT Cina. Misal kamu di sini mau ngirim data ke Audi gitu. Syaratnya harus tahu IP address-nya gitu. Paham? Ada yang tanya lagi? Sudah. Aku terus kalian. Mau dikasih tugas enggak ya? Mau dikasih tugas enggak? Enggak. Kamu sudah. Saya kan ada AC-nya, Wah. Kalian tidur pas di sini ada AC. Karena ada hikmahnya kalau ini nanti pas karena jadi Bagus sama bagus. Udah kayaknya ini udah habis. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi atau siang hari itu apa? Kesimpulannya apa? Ini hasil. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama ada yang bawa buku catatan. Nah, coba ditulis ya. Pertama itu kesimpulannya adalah DHCP itu awalnya bukan DHCP. Jadi pertama tadi RARI dia mengalami perubahan. Oke. Nah, udah kan yang pertama RRP, lalu selanjutnya ada UTP. Pada tahun berapa tadi? Ayo berapa? 5 bulan 8
sampai 1993. Nah, itu berapa tadi yang dipakai per tahun? 8 Yes. Dan yang paling akhir adalah sekarang yang dipakai sampai sekarang adalah DHCP. Lalu kita tambahin lagi menjadi namanya menjadi DHCP. Nah, itu keseluruhan pelajarannya. Paham? Insya Allah. Ini sudah benar, nggak ada yang tanyakan lagi. Ceritanya habis. Nah, jadi rencana kita selanjutnya tadi adalah banyak kan tadi yang apa yang nggak masuk dalam materi. Soalnya itu memang belum ada belum kita catat. Kayak tadi yang pertama tadi ada apa? Kayak RFC. RFC kan tadi dibagi dari dua versi. 2131 sama 2132. Nah, itu selanjutnya yang akan kita pelajari di buku besok. Jadi kan sudah ada buku ya, ini bukunya siapa yang pegang? Yang pegang siapa? Iqbal atau siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya aja nggak Bapak? ADS katanya. Dipelajari dikit-dikit ya. Ya, sudah selesai pembelajaran materi kita pada siang hari ini. Insyaallah kita akan terus di depan ya dalam materi yang baru. Enggak materi baru sih, masih yang tentang DHCP server, tapi sistem-sistem di dalam DHCP server. Paham? Jangan apa ya, di rumah dipelajari lagi atau akan dipelajari lagi materi-materinya agar minggu depan kita lebih enak nangkapnya gitu kan. Enggak nol itu apa yang saya jelaskan, jadi saya jelaskan, jadi kalian sudah punya bekalnya untuk menangkap penjelasan dari saya. Paham? Kalau sudah paham, kita tutup aja ya. Sebenarnya kita udah adu siapa ketua kelasnya ya. Ketua kelasnya kelas. Silakan juga. Alhamdulillah. Subhanallah.